Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat 2 Samuel pasal 19 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Ayat yang panjang, ayat yang juga sederhana. Tetapi kita tidak tahu dalam ayat ini apa yang diberitahukan kepada kita. Dengan sederhana, ini seperti kisah yang mudah dimengerti, tetapi menerangkan hal ini tujuannya untuk apa dan mengapa harus menerangkan kisah ini. Hari ini kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Dengan tema di pasal ini, siapa menjadi raja? Pilihan Allah, tanda tanya. Pilihan manusia, tanda tanya. Daud akan berlalu. Dia sangat lihai. Pada waktu dia menjadi raja, seluruh negara mendukung dia, di orang Yahuda dan juga Israel. Dan dia juga sangat pandai untuk seperti dia memberikan hadiah waktu dia di Hebron, memberikan hadiah bagi tua-tua Yahuda. Dan sebelum dia menang dari peperangan, hasil rampasan dari perang memerangi orang Amalek, waktu dia bangkit, dia pilihan Allah. Sebelum dia dibangkitkan, dia juga sudah dipilih Allah lewat urapan dari Nabi Samuel yang mengurapi dia. Allah mau menghapuskan Saul dan Daud bangkit, dan sejak dia membunuh Goliat, dia di sampingnya Saul, tetapi perlahan dia dikejar untuk dibunuh. Sejak para perempuan berkata, Daud membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, maka hari-hari Daud tidak baik. Dia dipilih oleh Allah. Negaranya dibangkitkan, di setiap segala perkara dilakukan dengan baik, dan hatinya juga ada pada seluruh negara. Mereka pun sangat mendukung dia. Jadi seluruh kerajaan Daud mulai meluas, makin berkembang. Semua orang juga mendukung dia. Pada waktu itu dia sangat mengasihi Allah dan juga mengangkut tabut. Dia menyambut pulang Daud dan mendirikan kemah Daud di kota Daud, dan terus menyembah Allah di hadapan tabut. Dia menari untuk menyambut Allah, dan hubungan dengan Allah ia sangatlah baik. Sering-sering bertanya kepada Allah, apalagi waktu dia dalam pelarian. Dalam menghadapi kesusahan dan pengejaran, dia berkata kepada imam untuk mengambil jubah efod untuk bertanya kepada Allah. Dan terus bertanya kepada Allah, aku mengejar orang Amalek. Bolehkah aku mengejar Amalek? Aku melakukan ini, bolehkah? Dia bertanya kepada Allah, baikkah aku pergi ke tempat itu
Dia dalam segala hal bertanya kepada Allah, dan juga dia tidak membunuh Saul. Dia berpegang pada perintah Allah dan sangat mengasihinya. Dan kita melihat di awal-awalnya Daud. Tetapi waktu dia sudah menjadi raja, sudah di seluruh penjuru sudah aman. Pada waktu dia berdosa, dia sangat sedikit bertanya kepada Allah, sampai Nabi menegur dia. Dia berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Tapi Nabi berkata kepadanya, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu, dan juga malapetaka akan ditimpakan di atas kaum keluarganya. Allah tidak karena dosanya untuk melenyapkan dia, tetapi hatinya ada pada aku. Kamu mau mengaku dosa, tetapi pedang dan malapetaka akan selalu ada pada keluarganya. Perlahan keluarga Daud mulai timbul masalah. Pedang akan ada pada keturunannya. Siapa yang mengambil pedang? Daud masih dalam pilihan Allah. Dia tetap menjadi raja. Tetapi dia mulai dalam menuju kemerosotannya. Bagaimana hati rakyat terhadapnya? Hamba-hambanya bagaimana terhadap dia? Ini yang harus ia hadapi, dan setiap manusia yang harus dihadapi. Pada saat kejayaan Daud dan hubungan dengan Allah sangat baik, semua mengikuti dia, tidak bermasalah. Tetapi di sini muncullah masalah. Pada saat Daud tidak begitu mahir lagi, perlahan umurnya tua, mulai tidak tegar lagi. Ini juga memperingatkan kita pada saat umurku semakin tua, aku mulai berpegang pada pengalamanku. Tidak begitu lincah. Setiap orang menghadapi umur semakin tua, pada posisi yang ia kerjakan cukup lama, maka kamu akan keras segitu dan tidak begitu menghargai terhadap Allah, juga mundur terhadap Roh Kudus, juga tidak peka. Daud demikian, dan di dalam Daud memberitahukan kepada kita, baik kamu di tempat kerja atau dalam melayani, pada saat waktu sudah lama, perlahan-perlahan kamu mulai tidak bergairah. Simo selalu mengingatkan aku, kamu sebagai senior pastor semakin tak acuh. Dulu demikian, sekarang demikian. Dan sering bertanya dulu bagaimana mengerjakannya. Kamu tidak ada pikiran yang baru. Saya berterima kasih sama dia yang selalu mengingatkan saya. Ini yang sebagai pemimpin yang harus dihadapi. Kita di dalam Daud, kita dari posisi ini dapat melihat sedikit. Sebagai pemimpin haruslah bagaimana pada saat umurmu mulai tua dan sudah lama sampai pada kejayaan. Seterusnya apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh Daud. Sebagai orang yang di sampingnya Daud dan
seluruh umat rakyat melihat kembalinya raja. Bagaimana apa yang harus mereka lakukan pada saat raja yang saat dia lihai kamu mengikuti dia tentu tidak bermasalah. Dia gagah perkasa, mengasihi Allah, mengasihi manusia, dan juga punya kekuatan dalam hal selalu berhasil, semua tunduk di bawahnya. Tetapi pada saat raja tidak begitu lihai lagi, dia pun bermasalah. Sebab seseorang tidak selamanya dalam kejayaannya. Di titik kejayaan kita tunduk kepadanya, tetapi pada waktu dia tidak jaya lagi, bagaimana dengan kita? Saya terus berkata, kita setiap orang harus mengambil keputusan. Kamu melakukan keputusan apa? Ini dari kita atau poin dari bawahan kita untuk melihat di ayat ini, melihat Daud. Ini dari segi yang kedua. Seperti tema saya hari ini, siapa menjadi raja? Tanda koma, manusia, pilihan Allah atau pilihan manusia. Dari tema ini saya dari segi Allah untuk melihat. Jadi kita melihat 2 Samuel seperti tadi saya katakan dalam 3 arah untuk kita renungkan. Pertama, Daud, dia sendiri menghadapi lanjut usia, apa yang harus dilakukan, dalam keberhasilannya apa yang harus dilakukan, dan kedua dari orang banyak untuk melihat. Kamu melihat raja demikian, bagaimana kamu melihat? Dan ketiga, kita melihat Allah. Dalam ayat ini apa yang ingin dia firmankan, dan bagaimana kita dalam mengenal Allah dari segi Allah. Siapa yang menjadi raja? Pilihan Allah. Allah punya pilihannya sendiri. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia, yang kita lihat itu adalah pilihan manusia. Sesungguhnya Allah yang memilih atau manusia yang memilih? Mengapa bertanya hal ini? Daud akhirnya berlalu, semua orang pun berlalu. Salomo pun bangkit. Di bawah penguasaan Salomo, para imam-imam di masa itu, saya punya pikiran 1 Samuel dan 2 Samuel ada sebagian di saat ini dia dimasukkan menjadi kitab. Pada zaman Salomo menjadi raja, telah diselesaikan sebagian. Yang saya maksud dari perkara terus berlaku, Nabi berkata, maka diteruskan di saat ini sebagian besar telah diselesaikan. Jadi di 1 Samuel dan 2 Samuel dan 1 dan 2 Raja-Raja, sebagian itu telah diselesaikan. Mengapa saya berkatakan sebagian? Karena ini belum sempurna, hanya sampai di zaman Salomo. Ya, pada saat dia kejayaannya bisa menyelesaikan perkara ini, dan juga dia juga raja orang yang dipilih oleh Allah. Sampai di zaman pembangkangan Rehabeam dan perlawanan dari Yerobeam,
dan semua juga harus mengambil keputusan, aku mengikuti Rehabeam atau Yerobeam. Dan para imam terus menyelesaikan kitab-kitab ini untuk keperluan di masa itu, dan terus berlalu sampai pada waktu dijajah, di tawanan, negara telah runtuh, kerajaan Daud bagaimana, di manakah janji Allah, dan sekarang menghadapi jajahan dari kerajaan Persia. Apa yang harus dilakukan? Apakah selamanya akan runtuh kerajaannya? Di manakah janji Allah? Mereka terus berpikir. Jadi kitab 1 dan 2 Samuel dan 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja di masa inilah setelah dibawa di pembuangan menjadi sebuah kitab. Allah terus memberikan pewahyuan dari Alkitab, jadilah Alkitab. Dari mulut sampai hari ini kita melihat seluruh kitab tersusun. Jadi melihat dari segi Allah, melihat bertahun-tahun sejarah, mereka berulang untuk merenungkan, dan sejarah ini dicatat. Yang difirmankan Allah, apa yang dikatakan oleh para nabi, semuanya dicatat menjadi satu kitab. Hari ini kita melihat di pasal 19 bisa dibagi dalam 3 paragraf. Ayat 1 sampai dengan 15 itu sub yang pertama, yaitu Daud pulang ke Yerusalem. Dia menjadi raja yang kedua kali. Mengapa saya berkata yang kedua kali? Karena pembangkangan dari Absalom, yaitu seluruh rakyat mendukung Absalom. Absalom merenggut hati rakyat dari Daud. Kemudian dia mengutus orang-orang ke dalam negeri dan membunyikan sangkakala. Jadi semua tahu bahwa orang mendukung dia, baik orang Yahudi, Israel, seluruh suku mendukung Absalom. Jadi waktu Absalom dari Hebron membawa prajuritnya ke Yerusalem, Daud melarikan diri. Melarikan dengan tergesa-gesa. Kita melihat kemenangan dari Daud. Allah yang memberi kemenangan kepadanya. Mengapa? Dua penasehat mereka, Absalom, tidak menggunakan nasihat Ahitofel, tetapi menggunakan nasihat Husai. Itu keputusan Allah untuk mendatangkan celaka kepada Absalom. Allah tidak berkenan bagi seorang pembangkang. Daud punya masalah, tetapi Allah mengampuni Daud, dan masalah dari Absalom semakin membesar. Keputusan Allah untuk memusnahkan dia. Absalom mati. Kematiannya seperti dia mati karena rambutnya, tapi sungguh-sungguhnya Allah yang menggantung dia.
Dia mati di antara dahan-dahan pohon, dan bagalnya terus berlari dan bertepatan orang-orang Daud melihat dia. Sesungguhnya nyawanya diambil oleh Allah. Siapa yang menjadi raja? Pilihan Allah atau pilihan manusia? Baik pilihan Allah dan atau pilihan manusia. Jangan memilih diri sendiri. Dia membangkang, dia melawan pemimpinnya. Allah akan menyelesaikan orang-orang yang demikian. Absalom mati. Di poin pertama ayat 1 sampai dengan 8 kita melihat pembicaraan Yoab dengan Daud. Apa yang harus dilakukan oleh Yoab? Sekarang raja melihat anaknya dibunuh dan mati. Ya, memang anaknya tidak benar. Anaknya memang menjadi raja, bahkan mengejar untuk membunuh dia. Dia sebagai seorang ayah. Tetapi ini anak yang membangkang, yang ingin membunuh dia. Bahkan membunuh orang-orang yang mengikuti Daud. Anak ini sangatlah membangkang. Dan Daud menjadi raja dan seorang ayah. Apa yang harus ia lakukan? Dia tidak saat ini dia menghadap Allah. Dia tidak menghadapi Allah. Tidak di hadapan Allah. Dia memilih jalan sendiri. Dengan bersedih hati, menangis dengan nyaring, perasaannya terhadap anaknya melebihi dari segalanya. Tapi ini orang yang mau membunuh dia, membunuh orang-orang yang mengikuti dia. Ini masalah dari Daud. Tidak berubah dengan perkara, dengan perasaan. Harusnya dia bertanya kepada Allah. Dan dari Yoab melihat Yoab di tempat ini dia melebihi dari posisi jabatannya. Dan perkataannya itu membesar-besarkan dari perkara sampai kesimpulan. Mengapa berkata demikian? Sebab tentara itu sudah masuk kota, walaupun mereka menang perang, tetapi masuk kota dengan diam-diam. Raja bersedih. Ayat kelima, Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hamba-Mu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang membenci padamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Mengapa di sini mencintai orang-orang yang benci padamu dan membenci orang-orang yang cinta padamu? Di sini Yoab keterlaluan. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati, hal itu kau pandang baik. Ini sudah keterlaluan. Maka terlebih lagi katanya, oleh sebab itu bangunlah,
Pergilah keluar berbicara menenangkan hati orang-orangmu. Perkataan ini seperti juga mulai ada pembangkangan, sebab dikatakan, sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini, dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Sekarang kamu mengikuti perintahku, hilangkan, jangan lagi bersedih. Sekarang kamu harus keluar untuk menenangkan hati orang, melihat orang. Kalau tidak, kalau berbuat demikian, celakalah bagimu. Bahkan celaka ini lebih besar dari pembangkangan Absalom. Yoab di tempat ini seperti raja. Dia tidak lagi memandang Daud. Daud dalam kesedihannya. Daud tidak seluruhnya benar. Daud tidak benar, tidak berarti Yoab boleh berkata demikian. Perkataan yang tidak perhitungkan seperti pemberangkan, dan juga di situ seperti mengancam. Kamu tidak mendengar aku, kamu akan mendapat celaka. Saat ini Daud bersiap-siap untuk menekan perasaannya, menahan kesabaran terhadap Yoab. Dia keluar dan duduk di pintu gerbang. Saya pikir dia tidak bisa tersenyum. Dia menghadap pada rakyat. Ini keadaan Daud. Yoab di tempat ini memberi perasaan kepada Daud agar seperti merasakan bahwa dia pun orang yang membangkang, harus berhati-hati terhadap dia. Yang membuat kekacauan mungkin orang ini sesudah Absalom. Yoab mempersiapkan diri, menjadikan dia orang yang berkuasa. Kita menjadi orang bawah, kita jangan demikian. Seharusnya apa yang kita lakukan, yaitu taat kepada Allah. Kita sebagai pemimpin pun demikian. Kita seharusnya bertanya kepada Allah. Ada perkara harusnya mengendali emosi sendiri. Kalau tidak, celaka akan terjadi. Di tempat ini Yoab orang yang seperti itu. Kita terus melihat ayat 16 sampai dengan 36. Di sini ada 3 orang, 3 perkumpulan orang yang menyambut Daud. Di sini mengatakan kembalinya Daud untuk menjadi raja karena keadaan semakin membaik. Absalom telah dilenyapkan. Daud dalam pilihan Allah, dan Absalom tidak akan mungkin bisa menang berperang. Dia begitu banyak tentara, tetapi para tentaranya mati di hutan lebih banyak dari mati di mata pedang. Mengapa ini seperti tidak mungkin? Mengapa dia sampai tergantung di dahan pohon? Bukan melihat dia begitu banyak orang
tentaranya, yang melihat keadaan bukan tentaranya, malah orang-orang Daud, bahkan Yoab sendiri. Tidak ada orang berani yang turun tangan membunuh dia. Hanya Yoab, dia membunuh Absalom. Kamu melihat hati Yoab semakin membesar. Pun kesempatan Yoab membunuh Absalom. Pilihan Allah atau pilihan manusia. Setidaknya kita melihat Absalom mau bangkit itu bukan pilihan dari Allah. Dia dipilih oleh manusia. Ia mendapatkan hati seluruh rakyat. Tetapi sesungguhnya dia seluruhnya gagal. Melihat pengajaran ini, Yoab tidak meletakkan perkara ini di dalam hatinya. Kita lihat di bawah ada 3 gerombolan orang. Ketika waktu melihat Simei orang Benyamin. Dan juga orang Benyamin, cucunya Saul, Mephiboset, yang menyongsong raja. Ketiga yaitu orang Gilead, Barzilai. Saya percaya orang Gilead juga orang Israel. Dua orang depannya menyongsong raja. Barzilai mengantar raja untuk menuju Yerusalem. Simei juga orang yang berkuasa, dan telah dikatakan berapa orang yang mengikuti dia. Simei ada 1000 orang Benyamin yang mengikuti dia. Masih ada lagi hamba keluarga Saul, Siba. Siba juga orang yang mengikuti Saul. Simei dia yang pertama menyambut raja, mewakili sebagian dari orang Benyamin mau mengikuti Daud. Daud dengan kebaikan terhadap dia untuk tidak membalas dendam. Dan juga bersumpah untuk tidak membunuh dia. Pada saat Daud melarikan diri, orang ini bangkit untuk melemparkan Daud, menghina Daud dengan tentaranya. Orang-orang ini. Kedua yaitu Mephiboset menyongsong Daud. Raja bertanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku? Dikatakan, aku ditipu oleh hambaku, dan di hadapanmu menfitnah. Daud tidak mempermasalahkan. Saul banyak warisan, tidak peduli siapa yang benar dan tidak yang benar, kalian berbagi ladang. Dia tidak mempermasalahkan Mephiboset dan juga tidak mempermasalahkan hambanya Ziba. Di sini Daud kembali menjadi raja. Dia dengan kebaikan terhadap orang, tidak memperkarakan apa yang mereka lakukan. Kemudian orang Gilead, Barzilai berjasa pada Daud. Pada waktu Daud melarikan diri, dia mengantar makanan untuk Daud dimanapun Daud berada. Dia sampai ke tempatnya Barzilai. Barzilai di tempat itu orang yang kaya dan berkuasa. Dia seperti menyongsong menyambut tuannya, menyambut Daud, memberikan selimut, memberikan makanan,
untuk mereka makan. Bahkan di tempatnya dia menyambut Daud. Saat ini Daud mau pergi. Dia mengantar Daud sampai di pinggir sungai. Daud sangat berterima kasih kepadanya dengan kebaikan terhadap dia. Di sini dikatakan seorang raja tidak mengingatkan balas dendam, tetapi mengingatkan kebaikan orang lain terhadap kita. Daud dengan orang lain, Daud juga demikian. Ini sikap dari Daud. Ini layak untuk kita contohkan. Dia kembali menjadi raja, dia pun dengan kebaikan, tidak dengan membalas dendam. Dia mau menyuruh Barzilai mengikuti dia ke Yerusalem. Tapi Barzilai menolak dia sebab dia sudah tua. Kemudian berkata dia punya seorang bujangnya, anaknya, kamu menyuruh aku pergi, aku tidak pergi. Di sini aku punya anak, baiklah dia mengikut dengan kamu. Raja berkata, akan berbuat apa saja kau pandang baik. Raja berbuat dengan baik. Kita sebagai pemimpin, kita jangan memikirkan akan balas dendam. Jangan membalas dendam, tetapi yang kita pikirkan yaitu kebaikan, jasa-jasa orang kepadamu. Saya sekarang 68 tahun, orang yang menyakiti saya sangat banyak. Setiap orang mereka saya memaafkannya. Memaafi dia tidak berarti saya harus makan bersama dia dengan hubungan yang sangat erat. Di dalam hati saya yang paling sulit, di dalam hati saya mengampuni dia, tetapi waktu saya mengikati dia, saya tidak ingin menyebutkan dia. Ini yang menyakitkan saya. Ya, papa saya menyakiti saya bisa memaafkan dia dan menerima dia. Saya mengaku orang yang sangat menyakiti saya. Sampai hari ini saya tidak bisa menyebut namanya. Tetapi di dalam hati saya memaafkan mereka. Tetapi tidak bisa membangun hubungan yang erat. Saya menerima saya sendiri. Tetap kalau Tuhan memberikan saya kasih karunia, saya bisa maju lebih lagi. Tetapi orang-orang yang berbuat baik kepada saya selalu saya ingat, setiap orang saya ingatkan. Waktu saya masih kecil, yang memberi saya baju yang bernama Uncle Wong, saya selalu mengingatkan dia. Saya selalu mengingat akan dia. Dan uang papa yang dulu membawa saya nonton di bioskop, dan juga ibu saya punya kakak adik angkat ibu saya panggil dia Bibi Kan Meme. Bibi Kan bersama mereka saling menolong, dan akhirnya Ayi ini menjadi kaya. Dia setiap kali menjenguk saya selalu membeli mainan untuk saya. Seumur hidup yang saya ingat yaitu mobil-mobilan. Saya mengingatkan Bibi ini.
orang yang berbuat baik terhadap saya selalu merindukan dia. Seharusnya kita menjadi pemimpin pun harus demikian. Kita lihat dari untuk paragraf berikutnya dari ayat 40 sampai 43. Hati orang Israel dan Yehuda juga punya hati untuk membangkang dari Daud. Di ayat 13 dia berkata kepada Amasa, haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikian dibelokkannya hati semua orang Yehuda. Mengapa begitu mudah menyuruh Amasa menjadi panglima menggantikan Yoab? Sekarang Yoab lagi berkuasa tempat ini. Apakah itu dianggap mudah bagi Daud? Daud dalam keadaan yang sangat sulit. Yoab yang berkuasa, bahkan menekan raja. Saya percaya hati Daud kapan melenyapkan orang ini, tetapi saatnya belum tiba. Sekarang hanya bertahan. Sekarang ada Amasa. Dia adalah panglima tentara Israel. Orang-orang yang mengikuti dia sangat banyak. Seharusnya dia bangkit, tetapi dia tidak berpikir demikian. Dan apa yang dilakukan Yoab? Dia berkata demikian juga harus berunding dengan Yoab. Kalau tidak, Yoab langsung memberontak dan juga Yoab harus setuju. Sekarang kita harus mengambil hati orang Israel. Bagaimana saya kembali ke Yerusalem? Orang Israel yang begitu melawan saya, walaupun Absalom telah mati, tetapi apakah hatinya kembali kepada aku? Secara jelas sepertinya tidak ada. Dan bagaimana memulihkan hati orang Israel dalam keadaan yang demikian? Seharusnya Daud bertanya kepada Allah, tetapi tidak dilakukan. Dan dalam perkara yang penting, kedudukan panglima, dia pun hanya demikian mengambil keputusan. Walaupun telah mengambil hati Israel, tetapi hati orang Yehuda tidak ada yang tidak setuju. Kami yang menjualkan nyawa untuk kami mengambil orang Israel untuk memimpin kami, bukan Yoab. Apa yang harus dilakukan? Daud pun sepertinya hatinya bimbang dan juga tidak bertanya kepada Allah harus apa yang ia dilakukan. Di sini dia menanam akar kecelakaan yang membawa pemberontakan. Kemudian orang Israel berkata, mengapa dia menyeberangi sungai Yordan tidak memberitahukan kepada mereka? Orang Yehuda juga mulai ada tidak menghargai raja, mengambil alih pembicaraan. Dikatakan oleh karena kerabat kami, apa yang harus kami lakukan, kami lebih mengerti. Kembali orang Israel bertanya kepada mereka,
tetapi kesimpulannya sampai akhir. Tetapi perkataan orang-orang Yehuda lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Di sini membakar akan terpecahnya kerajaan. Besok di pasal 20 mengatakan pemberontakan dari orang Israel. Dan juga dikatakan Yerobeam bangkit untuk melawan Daud. Daud kehilangan hati orang Israel. Siapa yang menjadi raja, pilihan Allah atau pilihan manusia? Pilihan sendiri? Tidak boleh sendiri memilih diri sendiri. Yang kita perlukan dan yang kita harus tahu sesungguhnya yang terpenting adalah pilihan Allah. Dan juga kita tidak boleh kehilangan perasaan orang. Daud di masa senjanya dia tidak bisa menangani begitu banyak masalah. Dia dalam perasaannya mohon Tuhan untuk menolong kita. Kesimpulan yang terakhir, pilihan Allah kita dalam segala hal harus bertanya kepada Allah. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita.
Haleluya, segala pujian bagi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memilih kami setiap orang dan Engkau menyertai kami bersyukur. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami dan berfirman kepada kami berterima kasih. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang memilih. Kami datang di hadapan-Mu, tetapi Tuhan kami juga mengaku Engkau memilih kami, tetapi adakah kami sering-sering untuk menanggapi Engkau dan bertanya kepada Engkau? Saudara-saudari kita mengundang Roh Kudus untuk menerangi kita. Tuhan, kami tidak mau hati kami mulai membeku. Dan saya juga mengundang saudara-saudari semua dan staf gereja, kalau kamu menjadi seorang pemimpin di tempat kerja, kamu menjadi pemimpin, saya mengundang kalian untuk berdiri. Mohon Tuhan untuk menolong kita yang menjadi pemimpin. Pada saat kita berdiri, kita letakkan tangan kita di atas hati kita dan kembali kita berkata kepada Tuhan, ya Allahku, aku perlu akan Engkau. Kami perlu segala hal bertanya kepada Engkau, tetapi ada kala hati kami mulai membatu dan kami mulai terjatuh dengan menggunakan perasaan dalam menyelesaikan perkara. Kami memuaskan emosi kami sehingga keputusan kami itu adalah yang salah. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong kami. Saat ini Tuhan, Engkau berfirman kepada hati kami menjadi pemimpin, kami juga membawa orang-orang bawah kami tidak bisa sering-sering bertanya kepada Engkau dan tidak bisa dalam segala hal mengikuti Roh Kudus. Ya Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami. Roh Kudus, Engkau datang menolong kami. Kita berdoa. Baik kita di gereja atau di tempat kerja, kita berdoa. Kita berdoa untuk pemimpin kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menjumpai kita. Tuhan Yesus, nama-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau memberi kami tertuju kepada otoritas kami, pemimpin kami. Kami tahu ini adalah pilihan dari Engkau yang kami punya tanggung jawab karena ini pilihan Engkau. Engkau memberikan kepada kami harus mempertanggungjawabkan. Tetapi Tuhan, berilah kami terlebih dahulu untuk takut kepada Engkau, bukan melihat kedudukan yang kami merasa bahagia, tetapi Tuhan, yang harus kami tahukan yaitu kami harus mempertanggungannya di hadapan Engkau. Berilah kami sebagai pemimpin untuk merendahkan diri, dan ke posisi yang Kau berikan adalah dari-Mu. Tuhan, berilah kami selalu menjadi orang yang setia, hati yang setia dan punya hati kebaikan terhadap orang lain. Bawa kami dengan kebaikan terhadap mereka. Jadi karena kami sebagai pemimpin yang berkenan kepada Engkau, hamba yang berkenan kepada Engkau, Tuhan, Engkau tolong kami. Seperti Yoab hari ini menjadi pemimpin dan mengingatkan kita bahwa seperti Yoab, dia tidak menghargai Daud, bahkan kedudukannya merasa lebih tinggi dari Daud, bahkan menekan Daud. Dia tidak menghargai pemimpinnya. Kita pun hari ini kita punya pemimpin, ketua sel kita, ketua suku kita, atau pemimpin kita di tempat kerja. Kita mengundang, kita terus berdoa untuk mereka. Hari ini kita kembali selaras dengan Allah. Hati kita, hidup kita, adakah kita tidak selaras? Adakah kita meremehkan pemimpin kita?
kita menghakimi mereka, kita merasa dia bodoh, kita banyak perkataan yang negatif terhadap kita, dan sikap kita tidak menghormati kita. Di dalam Roh Kudus kita kembali berkata kepada Yesus tidak demikian terhadap Allah Bapa. Dia tahu akan identitasnya. Buangkan ya Tuhan segala kerendahan kesombongan kami. Kami mau buang segala keegoisan kami. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami. Yesus, mohon Engkau menolong kami, agar kami seluruhnya percaya kepada Engkau. Tuhan, kami mau selalu menghargai atasan kami, pemimpin kami. Kami dengan terhadap ketua sel kami atau bos kami menghargai, menghormati orang-orang yang Engkau letakkan di atas kami. Tuhan, kami seluruhnya kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu bagi orang bawahan, baik di gereja atau di tempat kerja. Kami datang di hadapan-Mu dan berkata, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Engkau datang mengampuni kami. Engkau ampuni kesombongan kami, mengampuni segala merasa benar sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Merasa pemimpin kami tidak baik, di sini tidak baik, situ tidak baik. Di dalam hidup mereka mengungkit-ungkit, kami mengira, kami menganggap tidak benar. Hati kami, pikiran kami, semuanya itu buruk. Dengan keburukan kami menghadapi pemimpin kami, ini bermasalah, itu bermasalah. Bahkan di setiap perkataan kami, sikap kami selalu menyusahkan pemimpin kami. Tuhan, kami bersalah kepada Engkau, sebab Engkau berfirman bahwa semua pemimpin-pemimpin Engkaulah yang mendirikannya. Ada kalanya kelakuan kami tidak demikian. Ada kalanya di hadapan pemimpin kami kurang ajar. Kami tidak punya hati untuk menghormati. Bahkan di belakang pemimpin kami mulai menghakimi mereka, menjelek-jelekan mereka, meremehkan mereka. Bahkan ada kalanya di mulut kami mengatakan kata-kata yang tidak baik terhadap mereka. Tuh Bapa, di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dan berkata, Bapa, ampunilah kami, sebab yang dalam perkataan kami, dalam pikiran kami bersalah kepada Engkau. Ada kalanya kami berpikir apa yang kami katakan itu benar, yang kami lakukan itu benar. Seperti Yoab di ayat hari ini, dia mulai ada pemberontakan. Ada kalanya yang kami bicarakan, yang kami lihat, yang kami kerjakan, sikap kami seperti juga membelakangi pemimpin kami. Tuhan, tapi kami tidak mengerti, memahami. Ya Bapa, ampunilah kami. Ampunilah kami, sungguh kami ini bodoh. Ampunilah kami merasa benar sendiri. Pada kalanya, pada saat kami tidak taat kepada pemimpin kami, pikiran kami mulai menghakimi. Sesungguhnya kami telah mengangkat diri kami sendiri menjadi raja. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Joshua, jangan menjadikan diri sendiri menjadi raja. Tuhan, sebagai pemimpin penuh dengan penghakiman. Sungguh Tuhan, di dalam roh hati kami, kalau aku menjadi pemimpin, aku akan melakukan lebih baik daripadamu.
Karena kalau aku menjadi pemimpin, aku bisa melebihi kami. Tuhan, sesungguhnya di mata kami meremehkan. Tuhan, kami tidak tahu pada saat kami berbuat demikian, kami berdosa kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Maafkanlah kami. Ampunilah segala pembangkangan kami, kesombongan kami, merasa benar sendiri, dan juga ampunilah kami. Sungguh kami di dalam kami selalu merasa ingin menjadi pemimpin. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Agar kami kepada Engkau, kami bertaja kepada Engkau pada saat hal yang tidak kami mengerti. Kami berdoa kepada Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami terus merendahkan diri dalam berdoa, menanti Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami percaya pemimpin yang Engkau urapi punya alasanmu sendiri. Tuhan, tolonglah kami percaya kepada Allah dan terus dengan kesabaran dalam berdoa. Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Yesus, tolong kami agar kami menjadi orang yang setia, penuh dengan kerendahan hati. Kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kiranya hatimu dipenuhi dengan kerendahan hati dan engkau terus mengikuti langkah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua saudari-saudara semua, agar kita setiap orang mengejarkan damai dan memberkati kita setiap orang dengan mengada hubungan yang baik dan satu dari generasi ke generasi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini.